warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Ismi Nur Hanifah dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 15. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bu Pipin selaku Guru Mapel Bahasa Indonesia. Pada video saya kali ini, saya akan meresensi sebuah buku karya Terelie yang berjudul Si Anak Pintar. Buku ini ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh Republika Penerbit pada tahun 2019, tepatnya pada 4 September 2022 edisi yang ketiga. Buku ini diterbitkan di Depok, Jawa Barat. Untuk ketebalan buku ini memiliki 362 halaman. Setelah sukses membarut Si Anak Kuat dan Si Anak Spesial, Terelie hadir kembali dengan membawa novel terbarunya, yaitu Si Anak Pintar. Penulis yang telah menghasilkan lebih dari 20 buku ini menghadirkan novel dengan tema dan genre yang berbeda dari novel-novel sebelumnya. Tema yang dihadirkan adalah perihal perjalanan seorang tokoh utama yang mengarungi kehidupan dan melewati satu pertarungan ke pertarungan berikutnya, demi memeluk erat kebencian dan kesedihan, lantas menuju ujung, yakni pulang ke hakikat kehidupan. Nah, untuk sinopsis yang terdapat pada buku ini, yaitu salah satu buku yang ditulis oleh Terelie dengan genre fiksi yang menceritakan tentang si anak pintar yang bernama Pukat. Dari buku-buku yang ditulis oleh Terelie, serial inilah yang menjadi serial terbaik, bahkan menjadi mahkotanya. Novel ini berisi tentang petualangan Pukat si anak pintar yang hidup di keluarga sederhana dan tinggal di kampung pedesaan yang penuh dengan cerita. Tokoh Pukat dalam buku ini adalah seorang anak berusia 9 tahun yang memiliki dua orang adik yang bernama Amelia dan Burlian, dan memiliki seorang kakak perempuan bernama Eli. Dia memiliki keluarga yang sangat sederhana, dengan Bapak Syahdan sebagai bapaknya dan Mama Nung sebagai ibunya yang sangat amat menyayangi mereka. Pukat memiliki petualangan yang sangat seru bahkan menarik. Selain itu, Pukat memiliki cerita yang sesuai dengan judul buku ini, yaitu Si Anak Pintar. Pukat memiliki otak yang pintar, bahkan terlampau cerdas, karena sering menyelesaikan masalah bahkan teka-tekinya dengan cara yang hebat. Seperti yang diceritakan pada awal buku ini, yaitu Pukat dapat menangkap perampok atau pembajak kereta api dengan caranya yang sangat cemerlang, yaitu dengan cara menaburkan serbuk kopi di celana bahkan sepatunya perampok, sehingga perampok tersebut dapat dengan mudah ditangkap. Selain cerdas, Pukat juga seorang anak yang baik bahkan penolong. Pukat merupakan seorang anak yang patut ditiru karena budi pekertinya dan sifatnya sangat baik. Meskipun dia berasal dari keluarga yang sederhana, Pukat dapat sukses dan dapat meraih cita-citanya. Kelebihan yang terdapat dalam buku ini terletak pada alur ceritanya yang sangat amat menarik. Gaya bahasa penulis yang menggunakan beberapa bahasa seperti bahasa Sumatera, bahasa Belanda, yang menjadikan pembaca tertarik akan buku ini dan menjadikan pembaca tahu akan bahasa selain bahasa Indonesia. Amanat-amanat yang terkandung dalam buku ini juga sangat bermanfaat bagi kehidupan dan menjadikan pembaca lebih dapat menginspirasi. Sedangkan untuk kelemahan yang terdapat dalam buku ini, yang pertama yaitu terletak pada covernya. Menurut saya, pada cover ini warnanya cenderung akan gelap, dan juga pada gambar cover ini menurut saya tidak terlalu nyambung dengan cerita yang terdapat di dalamnya. Dan kemudian pada beberapa judul di buku ini terdapat ada ketidakjelasan pada salah satu tokoh yang diceritakan tenggelam. Namun, pada akhir cerita, tokoh tersebut muncul kembali. Dan juga pada salah satu judul di buku ini,
terdapat penggunaan bahasa yang kurang serasi. Karena dengan ukuran anak yang masih kelas 5 SD, yaitu terletak pada puisi Raju untuk Soleha. Di situ terdapat penggunaan bahasa yang mungkin sulit dimengerti untuk ukuran anak kelas 5 SD. Kesimpulan dari resensi yang tadi saya sampaikan ialah buku ini merupakan salah satu buku karya Terelie yang menjadi mahkotanya dari serial sejenisnya. Bahkan, buku ini sangat menarik dan sangat direkomendasikan karena dalam novel Si Anak Pintar ini, Pukat memanglah seorang anak yang pintar dan jenius dalam ide-ide di setiap petualangan-petualangannya. Dalam suasana perkampungan dan kehidupan yang sederhana di daerah Sumatera, menjadikan kita dapat merasakan kehidupan di zaman dahulu. Walaupun hidup tanpa teknologi, namun kehidupannya terasa tentram, bahkan sejahtera. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang resensi buku Si Anak Pintar ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.